Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dari penyebab penutupan Koperasi Desa Merah Putih di Tuban, Jawa Timur beberapa waktu lalu, kami sudah terhubung dengan Ferry Juliantono selaku Wakil Menteri Koperasi. Selamat petang Pak Ferry, Assalamualaikum. Selamat petang Mbak Cica. Ya, Pak Ferry, ini awal kejadian atau kronologi tutupnya Koperasi Desa di Tuban itu seperti apa Pak? Enggak, sebenarnya ada kesalahpahaman sedikit. Jadi ini ingin kita dudukan dulu persoalannya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih Desa Pucangan Tuban itu adalah koperasi desa yang memang kita minta dibina, dibimbing oleh Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat di Lamongan, yang memang koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat itu sudah relatif menjadi koperasi yang maju, juga termasuk bisnis atau kegiatan usaha di retailnya juga sudah maju, dan kita memang minta koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat ini bisa menjadi pembina pembimbing dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di area sekitar Lamongan, Tuban dan lain sebagainya. Jadi ekosistemnya memang sebenarnya kita harapkan dari pengalaman dan sukses story yang ada di koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat itu bisa ditransfer kepada koperasi desa yang ada di Pucangan itu. Dan sampai dengan kemarin sebelum peristiwa itu terjadi sih sebenarnya malah ini salah satu koperasi desa Merah Putih di Pucangan Tuban ini menjadi role model bagi kami di Kementerian Koperasi, karena kita lihat gerai-gerainya sudah lengkap, kemudian juga lokasinya juga baik, dan kemudian juga dibina, dibimbing oleh Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat yang relatif memang sudah memiliki pengalaman dan lain sebagainya. Baik, Pak Ferry, dalam peristiwa itu memang kemarin ada kesalahpahaman antara Pondok Pesantren dengan desa, tetapi alhamdulillah kemarin sudah islah. Sudah clear ya Pak? Sudah islah, sudah ada pertemuan antara Pondok Pesantren Sunan Derajat dengan pihak artinya desa. Sudah ada komunikasi atau klarifikasi resmi Pak dari kementerian kepada kepala desa terkait ketidaksiapan saat peresmian koperasi itu Pak? Iya, hari ini tadi juga sudah selesai semuanya. Hari ini udah mulai dibuka kembali. Jam 3 sore tadi kami didapat kabar bahwa toko-tokonya juga sudah mulai disusun lagi semua, rapi segala macam. Dan insya Allah lah hari ini udah bisa mulai beroperasi seperti sedia kala lagi gitu. Nah, jadi ini udah nggak ada masalah lagi, sudah islah, sudah saling pengertian antara pihak pondok pesantren dengan desa, dan saya dari Kementerian Koperasi justru ingin mendorong supaya koperasi-koperasi pondok pesantren khususnya yang di Jawa Timur yang banyak yang sudah maju seperti Koperasi Pondok Pesantren Anur, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan lain sebagainya bisa ikut membantu menjadi semacam kakak asuh kepada koperasi desa Merah Putih yang ada di Jawa Timur dan juga mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, ini sekarang tahap operasionalnya sudah kembali normal. Sudah mulai kita rapikan semua. Kalau ini kan di Koperasi Desa Pucangan ini satu di antara 108 yang mock-up percontohan yang kemarin kita sudah persiapkan. Selama tutup kemarin ada kerugian nggak Pak? Enggak. Kan memang baru launching sih, sebenarnya baru uji coba gitu. Nah, tapi sehari ini karena udah operasional, kita harapkan bisa berjalan aktivitasnya dan masyarakat bisa melakukan kegiatan di belanja di tempat gerai Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Pucangan itu, Mbak Cica. Pak Ferry, atas insiden di Desa Pucangan ini, apakah nantinya bisa menjadi bahan evaluasi Pak terhadap koperasi-koperasi lainnya yang mungkin memang gini, kan sebenarnya memang Kementerian Koperasi bersama kementerian-kementerian dan lembaga lain yang ada di dalam Satgas memang sudah punya rencana bahwa setelah launching pembentukan, kita udah mulai minggu depan ini kita udah mulai rapat di Satgas Nasional. Pak Menko Pangan pun juga sudah memberi arahan kepada kita. Kita juga sudah harus melakukan rapat-rapat dalam rangka untuk pembuatan kebijakan tentang skema bisnis, kemudian skema
keuangannya karena sudah ada peraturan Menteri Keuangannya sudah keluar, kemudian juga skema penggunaan aset dan lain sebagainya, termasuk juga skema pelatihannya ini harus diputuskan di pusat, di Satgas Nasional untuk didistribusikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan petunjuk-petunjuk teknisnya agar bisa seluruh Satgas di tingkat provinsi, kabupaten kota itu bekerja untuk menyesuaikan dengan pedoman-pedoman yang kita buat untuk tahap yang berikutnya. Ini adalah tahap operasional dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang kemarin sudah di-launching pembentukannya. Nah, harapannya Agustus ini kita bisa ada 3.000 percontohan lagi yang akan kita lakukan di 38 provinsi, Mbak. Nanti bertahap, September juga nanti makin banyak, makin banyak, dan kemudian sesuai arahan Presiden, Oktober atau akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa mendekati keseluruhan dari 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mulai beroperasi. Nah, untuk itu Pak, ke depan untuk Agustus, September dan seterusnya sehingga 80.000 koperasi yang sudah diresmikan ini bisa beroperasi. Apakah dari Kementerian Koperasi sendiri memperketat prosedur komunikasi dan koordinasi sebelum diluncurkannya koperasi desa untuk menghindari miskomunikasi serupa, Pak? Iya, kita udah ada mitigasi resikonya, kemudian kita jadikan ini juga pelajaran, tapi yang lebih penting adalah kita tetap harus melanjutkan tahap yang terpenting adalah tahap operasionalnya, dan mudah-mudahan dengan hikmah ini menurut saya jadi pelajaran, dan kami tetap berharap dengan kesuksesan dari koperasi pondok pesantren yang ada di mana-mana khususnya di Jawa Timur, kami tetap berharap bimbingan dari koperasi pondok pesantren yang sudah sukses itu bisa ikut mendukung program pemerintah, cita-cita Presiden, program Presiden ini menjadi bisa secara operasional bisa berlangsung baik. Mungkin ini hari ini kok Mbak Cica udah ada aktivitas operasionalnya udah mulai pindah-pindahan kok, udah mulai ditata lagi tuh kalau kita lihat di televisi. Tadi jam 3 sore udah mulai, insya Allah malam ini juga udah normal kembali. Udah normal begitu ya Pak ya. Ya. Nah, persiapannya apa Pak untuk pembukaan koperasi berikutnya? Tadi Bapak sebutkan di Agustus, ada di September. Ada. Ya, jadi minggu depan kita akan membuat juklak petunjuk pelaksanaan tentang satu adalah juklak yang dihasilkan oleh Satgas Nasional tentang model bisnisnya. Kemudian juklak untuk model pembiayaannya, karena sudah keluar peraturan Menteri Keuangannya. Ketiga, juklak tentang modul pelatihannya. Kemudian keempat, juklak tentang penggunaan pemanfaatan aset-aset yang ada untuk aktivitas koperasi desa ini. Nah, minggu depan ini kita akan bahas di Satgas Nasional sehingga nanti akan menjadi pedoman yang harus dilakukan oleh Satgas di tingkat provinsi maupun Satgas di tingkat kabupaten kota, sehingga nanti percontohannya bisa langsung kita lipat gandakan. Yang kemarin pada saat launching hanya 108 di 38 provinsi, sekarang bisa mudah-mudahan bisa mencapai target 3.000-an percontohan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan bisa Agustus ini bisa beroperasi di 38 provinsi, Mbak Cica, begitu. Target 3.000 koperasi di bulan Agustus begitu Pak Ferry ya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk dialog di laporan 8 petang Pak. Mbak Cica, minta dukungannya juga. Ya, kita support selalu semua program prioritas pemerintah. Terima kasih Pak Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi. Salam sehat Pak. Salam sehat.